Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, tentu setiap orang mendambakan kedamaian, mendambakan suasana dan situasi yang nyaman tanpa ada pertikaian, tanpa ada perselisihan, tanpa ada kekacauan atau bahkan juga tanpa ada peperangan. Saya yakin masing-masing dari kita menginginkan keadaan yang stabil, tenang dan penuh damai serta cinta kasih. Tetapi dalam kenyataannya toh kita juga tahu ada situasi-situasi, suasana-suasana di mana perselisihan, pertikaian bahkan juga peperangan ada dalam hidup manusia. Dan mereka yang hidup dalam keadaan demikian hampir selalu diselimuti perasaan ketakutan, perasaan tidak tenang, gelisah, marah, dan juga pasti ada berbagai macam perasaan negatif yang bercampur aduk di sana. Dalam Injil hari ini yang kita dengarkan bersama, Tuhan Yesus hadir ketika sudah bangkit di tengah-tengah para murid. Jika dalam bacaan liturgi kemarin atau beberapa hari yang lalu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa bagian murid saja, pada hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan seluruh murid yang berkumpul. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa damai itu bukan hanya cukup kita mohonkan, bukan hanya cukup kita bayangkan, bukan hanya cukup kita pikirkan dan hadir dalam imajinasi atau bayangan pikiran kita, tetapi juga mesti diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika Yesus datang menampakkan diri kepada para murid, Yesus datang dengan mengatakan salam damai sejahtera bagimu kepada para muridnya. Tetapi toh ketika Yesus mengatakan seperti itu, para murid menyangka dan menilai bahwa yang hadir di situ bukan Yesus. Mereka malah ketakutan dan ragu-ragu. Mereka memiliki prasangka negatif pada Yesus yang hadir pada saat itu. Dan rupa-rupanya sikap para murid yang berprasangka negatif ini tentu berlawanan dengan kehendak Yesus, dengan apa yang diucapkannya dalam salam damai itu. Maka Yesus meminta para murid untuk mengarahkan pandangan mereka secara langsung dari hati ke hati, sehingga mereka barulah percaya, barulah terbuka mata batin mereka dan juga mata fisik mereka, bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka, bahwa yang hadir bersama mereka adalah Tuhan Yesus dan bukan hantunya Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam hidup kita barangkali ada prasangka-prasangka yang mungkin belum tentu benar, yang seringkali mendatangkan kegelisahan, yang seringkali mendatangkan berbagai macam perasaan negatif. Termasuk juga dalam banyak kesempatan hidup kita sehari-hari, barangkali damai sejati yang kita bicarakan ini cukup sulit untuk diwujudkan. Karena apa? Karena kita seringkali hidup dalam banyak prasangka-prasangka yang belum tentu benar. Namun tentu ini bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Mewujudkan damai, persatuan, kerukunan, dan juga cinta kasih adalah tugas perutusan kita sebagai manusia-manusia beriman, sebagai manusia-manusia Paskah. Oleh karena itu kita harus membuat pesan Paskah hidup dulu dalam diri kita, nyata dalam kehidupan kita, sehingga ketika pesan itu sudah menjadi nilai yang kita hidupi dan kita jalani, barulah bisa kita wartakan sebagai warta kebangkitan Tuhan, warta kabar gembira yang bisa dirasakan oleh siapapun juga. Dan perlu kita sadari kembali, kita juga adalah murid-murid itu. Itulah tugas perutusan kita untuk mengembangkan dan menghidupi nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai cinta kasih. Warta Injili atau warta Paskah yang bisa kita ambil dari bacaan Injil pada hari ini adalah kita diajak untuk menjadi insan-insan, pribadi-pribadi yang menghidupi kedamaian, kepercayaan, ketulusan, serta cinta kasih, pertobatan, kerendahan hati, dan juga mau terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan.